وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna ashtaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Berikutnya ikhwah, hal tasihul hibah lil janin. Apakah sah hibah itu diberikan kepada janin? Hibah ini pemberian, ya, pemberian. Misalnya ada seorang ayah misalnya, dia punya banyak mobil, dia punya mobil 3 Ferrari misalnya. Kata si ayah, ini Ferrari merah ini untuk anakku yang ada untuk anakku yang ada di kandungan misalnya. Demikian. Maka otomatis si anak memiliki wakaf daripada ayahnya, silahkan. Hanya dia tidak boleh menjual Ferrari merah tersebut. Dia boleh memanfaatkannya. Demikian. Atau ayahnya mewakafkan sebidang kebun untuk janin yang sedang dikandung oleh salah seorang ibu misalnya dari orang kampungnya, ya, seorang lelaki, dia pulang kampung, di kampungnya itu dia punya kebun yang cukup lebar, dia katakan 2 hektar dari kebun saya ini saya wakafkan untuk janin ibu fulan misalnya. Maka si janin itu berhak mendapatkannya, berhak mendapatkan manfaat dari kebun tersebut walaupun dia tidak bisa menjualnya. Jadi nasab, warisan, wasiat dan wakaf itu bisa diberikan kepada janin. Tapi sekarang masalahnya hibah. Ya, hibah. Apakah hibah itu sah diberikan kepada janin? Ya, pemberian. Al-hibatu an taj'ala milkaka li ghairik bi ghairi 'audin. Hibah itu engkau memindahkan hak milikmu kepada orang lain dengan tanpa imbalan apapun. Ya. Kalau berpindahan hak milik dengan ada imbalan, itu jual beli namanya. Jual beli. Misalnya ini, saya punya buku, ya. Saya jual buku ini, saya pindahkan hak milik buku saya ini kepada antum, kepada Anda. Tapi syaratnya Anda harus berikan buku Anda kepada saya. Itu jual beli. Ini jual beli barter namanya. Itu enggak termasuk hibah. Itu al-bai', syira' wal bai'. Itu ikhah. Ya, kenapa? Karena ada outnya, ada imbalannya. Au hiya al-'athiyatul khaliyatu 'anil aghrad, ataupun
ataupun pemberian yang sama sekali tidak ada pamrihnya. Ya. Wa qad ishtarata jumhurul fuqaha ayyatahaqqaqa ruknul qabdi kal ijabi. Hanya masyarakat jumhur para fuqaha, jumhur ahli fikih mensyaratkan bahwasanya rukun hibah ini ataupun hibah itu menjadi sah jika ada al-qabdu kal ijab, ada serah terima. Ada penerimaan seperti akad. Seperti akad jual beli, akad pernikahan, ada yang serah, ada yang terima. Orang jual beli, ada yang menyerahkan hartanya, ada yang menerima harta tersebut. Itu namanya akad. Harus ada terjadi serah terima. Ya. Jadi apabila hibah, ya, apabila pemberian, pemindahan hak milik itu atas nama hibah, maka hibah ini menjadi sah jika ada serah terima. Itu menurut jumhur para fuqaha. Qala fil bidayah al-mujtahid, ya, berkata dalam kitab Bidayah al-Mujtahid, yaitu Ibnu Rusdi yang punya rahimahullah, wa ammal hibatu fala budda minal ijabi fiha wal qabul 'indal jami'. Adapun hibah itu harus ada menurut seluruh para ulama bahwasanya harus aja ijab kabul, harus ada serah dan terima. Kata penulis kitab Bidayatul Mujtahid. Wa bima annal janin laisa ahlan liqabul hibah wa la yutasawwaru minhul qabd. Sementara janin enggak akan bisa menerima, enggak akan bisa melakukan penerimaan hibah tersebut dan enggak akan mungkin dia bisa lakukan. Namanya juga dia masih dalam rahim ibunya. Kemudian, lidza fa innal hibata la tasihhu lahu indahum. Oleh karena itu, hibah itu menurut mereka jika diberikan kepada janin la tasih, tidak sah. Karena tidak ada yang bisa menerima. Si janin enggak bisa melakukan penerimaan tersebut. Wa ajazal fuqaha al-malikiyah wa Ibnu Hazm al-Zahiri al-hibatul janin. Sebahagian para ahli fikih yang bermadzhab Hambali dan juga Ibnu Hazm al-Zahiri, mereka mengatakan bahwasanya hibah itu boleh diberikan kepada janin. Li'anna nafa'aha mukhtassun lahu. Karena faedahnya memang dikhususkan untuk si janin. Fa idza wulidal janin hayyan kanal mauhubu lahu. Apabila ternyata janinnya keluar dengan selamat, lahir dengan keadaan hidup, berarti sahlah hibah tersebut. Barang yang diberi, yang dihibahkan itu sudah sah menjadi hak milik si bayi yang baru lahir tersebut. Walau mata ba'da wiladatihi hayyan intaqala malun ila warasatihi. Dan apabila dia lahir hidup, tak berapa lama kemudian si bayinya meninggal. Jadi lahirlah si bayi dalam kondisi hidup, 1 hari kemudian meninggal si bayi. Maka otomatis harta yang dihibahkan kepada si bayi tersebut itu menjadi harta yang akan dia wariskan ke ahli warisnya. Demikian ikhwah. Ya, misalnya nih seorang laki-laki memiliki seorang istri yang sedang hamil. Ya, berarti kan ada janin dalam rahim si istri. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, si janin ini mendapat hibah dari kakeknya misalnya. Ya, dari kakeknya. Kata si kakek, ini mobil Alphard saya, ini saya hibahkan kepada janin yang ada dalam perut menantu saya ini. Misalnya, ya, kata ayah si suami. Oke. Jadi bagaimana ikhwah? Maka kalau menurut jumhur para ulama, tidak sah. Karena apa? Karena hibah itu harus ada serah dan terima. Sementara janin tak bisa menerima. Ya. Orang yang menghibahkan gak bisa menyerahkan, orang yang menerima hibah gak bisa menerima hibah. Karena dia janin. Tapi menurut Ibnu Hazm dan sebahagian para fuqaha ahli fikih
Yang bermadzhab Hambali mereka katakan boleh sah hibah tersebut. Hanya saja kata mereka apabila si anak lahir, janin lahir dan hidup maka sahlah hibah tersebut. Namun apabila dia lahir, si anak ini lahir, kemudian dia meninggal, maka harta hibahnya itu menjadi harta yang akan dia wariskan kepada ahli warisnya. Tadi seorang suami ada istrinya yang sedang mengandung. Janin ini mendapat hibah dari kakeknya 1 unit mobil Alphard misalnya. Ya. Lahirlah si janin. Maka dia berhak mendapatkan memiliki mobil tersebut. 1 hari kemudian ternyata meninggal si janin. Maka mobil Alphard dia ini dibagi-bagikan. Mobil Alphard dari hadiah si kakek kepada si bayi ini. Maka mobilnya ini menjadi harta warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Pertama ibunya. Ya. Ibunya. Demikian. Si ibu bisa mendapatkan 1/6, bisa mendapatkan 1/3. Ayahnya ya, bisa mendapatkan 1/3, bisa mendapatkan asobah atau 2/2, atau bisa mendapatkan 1/6 dan asobah dan seterusnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wa in wulidal janin mayyitan. Namun apabila ternyata si janin lahir dalam keadaan meninggal dunia, u'tubirat hibah ka'allam takun. Maka hibah yang tadinya setelah dilafazkan diberikan kepada si janin itu dianggap tidak ada. Wa baqiyal malu al-mauhub milkan lil wahib. Maka harta yang dihibahkan oleh si orang yang menghibahkan tadi masih di bawah kepemilikan yang orang yang menghibahkan tadi. Karena ternyata janin yang dihibahkan diberikan hibah ternyata meninggal dunia. Jadi seolah yang menghibahkan seolah tak pernah menghibahkan. Itu ikhwah. Itulah pendapat Ibnu Hazm yang kata mereka ya boleh, nggak ada masalah. Walam yashtari Ibnu Hazm al-qabdu fi sihhatil hibah. Mengapa demikian ikhwah fillah? Mengapa Ibnu Hazm rahimahullah berbeda pendapat dalam masalah ini dibandingkan jumhur para ulama? Karena bagi beliau hibah itu boleh diterima. Hibah itu sah walaupun tidak terjadi penerimaan. Hibah itu sah walaupun tidak terjadi penerimaan. Itu dia. Makanya ketika muncul permasalahan apakah hibah untuk janin ini sah, maka beliau katakan sah. Kenapa? Karena penghibahan tidak perlu adanya penerimaan. Tidak perlu ada serah terima. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Beda halnya dengan warisan. Begitu ada yang meninggal hartanya langsung diwariskan. Apakah ada penerimaan atau tidak, yang jelas sudah otomatis pembagian-pembagian tersebut. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah makanya adanya perbedaan pandangan sah dan tidak sahnya hukum hibah diberikan kepada janin. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya perbedaan pendapat tentang syarat sahnya sebuah hibah. Jumhur para ulama menyatakan tidak sah kalau hibah itu tidak ada serah terima. Namun Ibnu Hazm rahimahullah menyatakan tak mengapa hibah itu walaupun sah hibah itu walaupun tidak ada terjadi serah terima. Demikian. Apa dasar beliau? Ya. Walam yastarid Ibnu Hazm rahimahullah qabdu fi sihhatil hibah lil janin. Ibnu Hazm rahimahullah tidak mensyaratkan sah hibah tersebut dengan harus menerima. Wahtajja lidzalika biqauli ta'ala. Beliau berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud. Laksanakan akad yang telah kamu lakukan. Al-Maidah ayat 1. Allah juga berfirman, wala tubtilu amalakum. Janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Muhammad ayat 33. Lantas apa pendalilannya? Man laffadha bihibatin faqad amila amalan wa aqida aqdan. Barang siapa yang sudah melafazkan satu hibah, aku menghibahkan ini kepada dia, maka berarti dia sudah melakukan satu amalan. Dia sudah melakukan satu akad. Maka lazimahu al-wafa'u bihi. Maka dia harus melaksanakan
amalannya tersebut tidak boleh dia batalkan. Kan di sini dikatakan wala tubtilu a'malakum, janganlah engkau membatalkan amalan kalian. Ketika dia sudah mengatakan saya hibahkan ini untuk si janin misalnya, berarti dia sudah melakukan satu amalan, apa itu? Memberikan hadiah kepada si janin. Nah, ketika dia sudah melafazkan pemberian tersebut, berarti dia sudah melakukan satu amalan dan amalan ini enggak boleh dibatalkan. Fala tubtilu a'malakum, jangan kalian membatalkan amalan kalian. Itu ikhwah fiddin pendalilannya. Wala yahillu li ahadin ibtaluhu illa binnas. Tidak halal bagi seorang membatalkan pemberian tersebut, pemberian hibah tersebut kecuali dengan nas. Wala nassafi. Sementara tidak ada nas yang membolehkannya. Wa ma qalahu Ibnu Hazm rahimahullah lahu wajhun qawi. Penulis mengatakan apa yang dikatakan Ibnu Hazm cukup kuat dalilnya. Ya. Dia berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Saya ingatkan, jumhur ulama mengatakan tak sah hibah tanpa ada serah terima. Ibnu Hazm mengatakan sah hibah walaupun tidak ada pakai serah terima. Makanya jumhur ketika ditanya masalah sahkah hibah untuk janin, karena mereka mensyaratkan hibah itu harus ada serah terima, sementara janin tidak bisa melakukan penerimaan dan mereka juga tidak bisa melakukan penyerahan, maka tak sah hibah terhadap janin. Ibnu Hazm rahimahullah dan sebagian ulama Malikiyah menyatakan hibah tidak harus pakai serah terima. Kasihkan saja sudah. Nah, begitu. Tidak harus ada serah terima. Makanya ketika ditanyakan masalah bagaimana kalau ada orang yang menghibahkan untuk janin yang masih ada dalam kandungan ibunya, Ibnu Hazm mengatakan sah. Apa masalahnya? Di mana perbedaannya? Karena beliau tidak mensyaratkan adanya serah terima dalam masalah hibah. Demikian ikhwah. Penulis mengatakan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm cukup kuat. Ya. Waqad mala ilal akhdhi bihi Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dan pendapat ini diambil ada Dr. Wahbah bin Zuhaili, beliau cenderung kepada pendapat Ibnu Hazm ini. Haitsu qala fi fiqhil islami, di mana beliau mengatakan dalam kitab beliau Fiqhul Islami halaman 3263, wa yashtaritu fil mauhub lahu ayyakuna hayyan. Syarat sahnya hibah yaitu orang yang diberi hibah harus dalam keadaan hidup. Satu, fala yatajuzu hibah lil jin. Oleh karena itu tidak boleh memberi hibah kepada janin. Wala lil ma'dumi, dan juga kepada yang tidak ada. Bagaimana ikhwah? Tidak boleh menghibah kepada yang tidak ada. Misalnya begini, seorang menghibah, ini rumahku ini aku hibahkan kepada si anak ibu ini kalau nanti dia punya anak. Begitu. Rumahku ini aku hibahkan untuk anak ibu ini, sementara ibu itu belum punya anak. Kalau ibu itu hamil dan punya anak, maka rumahku ini untuk ibu ini misalnya. Sementara ibu itu belum hamil, belum punya anak. Maka ikhwah, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan tak sah. Kenapa? Karena enggak sah hibah diberikan kepada yang tidak ada. Nah, demikian juga beliau mengatakan tidak sah hibah kalau diberikan kepada tidak boleh hibah diberikan kepada janin karena dianggap belum tentu hidup dia nanti lahirnya. Demikian, karena beliau mengatakan syaratnya harus yang hidup. Tetapi wa ajazahal Malikiyah, tapi kata beliau, tapi sebagian yang mazhab Maliki membolehkannya, wa yuhsinul akhdhu qanunan bima bada'il ijazatil hibah lil janin. Tapi baik kita mengambil, ada bagusnya kita mengambil mengambil peraturan di mana asasnya membolehkan hibah kepada janin. Di ujung inilah ya penggalan ini yang menyebutkan bahwasanya Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu cenderung pada membolehkan. Kalau sudah ada konunnya, sudah ada penetapan aturannya. Demikian. Jadi kalau tidak ada berarti beliau nyatakan tidak sah hibah kepada janin. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum bahwa hibah itu tidak sah menurut jumhur para ulama ya apabila diberikan kepada si janin.
Alasannya apa? Alasannya dikarenakan tidak dapat dilakukannya serah terima. Ya. Tidak bisa dilakukan serah terima.